Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shollian ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TV Alaska rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semuanya diberi Allah sehat dan bisa melaksanakan ibadah puasa kita sampai hari ke-20 ini. Mudah-mudahan puasa kita selama 20 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Alaska rahimakumullah, ketika memasuki 10 yang terakhir ini, dari beberapa narasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ada satu momentum yang sangat luar biasa, yang patut kita kejar, yang patut kita cari di malam-malam itu. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, ila akhir ayat. Di dalam surat itu Allah menginformasikan kepada kita semuanya, Allah memberikan tantangan kepada kita semuanya untuk melakukan aktivitas yang bernilai ibadah pada malam itu. Malam itu apa namanya? Wa ma adraka ma lailatul qadr, yakni malam qadar. Di mana Allah jelaskan di dalam surat Al-Qadar itu, malam qadar adalah khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kemudian kita konversi 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Itu malam qadar yang Allah janjikan kepada kita semuanya selaku hambanya. Kemudian kapan malam qadar itu terjadi? Dari beberapa referensi yang pernah kita baca, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada kita semuanya dalam salah satu hadisnya, taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, carilah malam qadar itu di malam-malam ganjil minal asril awakhir, dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi juga sampaikan, menyebutkan malam-malam itu diantaranya adalah malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Lebih spesifik Nabi sampaikan seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika kita sudah melakukan atau mendapati atas izin Allah, diizinkan oleh Allah, kita mendapati malam qadar, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Rasulullah pernah ditanya oleh istri tercintanya, "Ya Rasulullah, jika aku diizinkan oleh Allah bisa mendapati malam qadar, fabima ad'u, apa yang harus aku baca? Aku harus berdoa seperti apa?"
Maka Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Itulah redaksi doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada istri tercintanya tatkala mendapati malam qadar itu. Apakah hanya berdoa itu saja yang dilakukan? Tentu tidak. Ada beberapa amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan. Berzikir mungkin, tilawatil Quran, dan mungkin qiyamul lail. Bahkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, ketika kita mendapati malam qadar kemudian kita mau melaksanakan sholat sunnah di dalamnya, maka kata Rasulullah, segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, man qoma fi lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat pada malam qadar, imanan, karena keimanan yang luar biasa kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho, tulus ikhlas karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa kita akan terampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa TV Al-Azkar rahimakumullah. Apakahnya itu yang kita dapatkan ketika kita mendapati malam qadar? Tentu tidak. Banyak keistimewaan, pahala-pahala yang bisa kita raih, yang kita bisa jumpai tatkala malam qadar itu terjadi dan kita mendapatinya. Apa itu diantaranya? Dalam ayat dilanjutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat-malaikat Allah atas izin Allah turun ke bumi, turun ke dunia ini, termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengamini doa-doa kita semuanya, untuk mengatur semua urusan-urusan kita semuanya. Maka seyogyanya pada malam itu kita perbanyak doa kepada Allah, kita perbanyak zikir kepada Allah, kita perbanyak tilawah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun ya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat Allah itu akan mengamini permohonan-permohonan kita mulai kapan dan sampai kapan? Ketika malam tiba, hatta matla'il fajr, sampai sebelum fajar tiba. Itulah momentum-momentum malam qadar yang mungkin bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bertaqarrub kepada Allah, untuk kita berqiyamul lail kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Hadirin pemirsa TV Al-Azkar rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapati malam qadar, sehingga kita semuanya benar-benar ketika nanti harus kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan suci, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatun Naim. Mudah-mudahan demikian adanya. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.